Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya pagi-pagi hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Berbahagia saya bisa menemui lagi Mas Krisna Harimurti SHMH. Beliau ini sengaja saya peluput padahal beliau baru saja pulang dari Jawa Timur nih. Beliau ada kasus pemeriksaan setempat di Jawa Timur nih. Selamat jumpa Pak Krisna Harimurti. Selamat berjumpa Mas Aldo. Mas Krisna, ini maaf saya pagi-pagi ke tempat Anda karena saya ingin bertanya kepada Anda urgennya yang menyangkut tentang undang-undang pidana kita yang baru yang ternyata banyak dikritisi juga oleh baik para politisi maupun para penegak hukum. Terakhir itu ada yang mengatakan bahwa KUHP yang baru ini cenderung untuk menjadi, kalau dipraktekkan oleh kekuasaan itu jadi negara otoriter dan itu cenderung melanggar asasi manusia dan demokrasi. Ini menurut Mas Krisna seperti apa, Mas, sebagai praktisi? Ya, terima kasih Pak Argo. Jadi prinsipnya dibuatnya undang-undang KUHP khususnya ya, kita undang-undang hukum pidana itu kan mengakomodir karena KUHP yang lama atau istilahnya peninggalan zaman kolonial Belanda itu sudah tidak up to date istilahnya. Sudah out of date ya. Ya. Untuk semangat itu oke ya Pak ya. Tetapi yang perlu dititik beratkan bahwa yang paling utama dan fundamental adalah bukan persoalan KUHP ini dibuat untuk menghukum orang, bukan begitu. Yang terpenting adalah untuk menegakkan keadilan dan muaranya pada penegakan hak asasi manusia. Lalu apa yang salah? Sepanjang penegak hukumnya itu memang melaksanakan aturan itu dengan baik, artinya bukan istilahnya orang salah harus dipidana sebagai pembalasan, tidak ya. Tetapi yang terpenting adalah perbuatan yang salah ini sehingga ketika ada aturan yang dilanggar dipidana untuk memperbaiki supaya lebih baik, kan begitu. Dan harus memanusiakan juga, terlepas itu salah dan benar, sepanjang belum ada putusan yang mengikat atau putusan yang berkekuatan hukum tetap, itu masih harus diberikan hak-haknya bagi orang yang terduga melakukan tindak pidana tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling fundamental adalah jangan sampai hukum ini dijadikan komoditas politik tertentu. Ini tidak boleh Pak. Atau untuk kepentingan tertentu, itu juga pun tidak boleh. Yang terpenting hukum itu fokus, penegak hukumnya pun harus melaksanakan aturan sebagaimana mestinya. Itu saja catatan dari saya Pak. Tidak boleh dipakai untuk kendaraan suatu kepentingan gitu ya. Itu titik poinnya. Artinya kalau memang itu sebagai landasan untuk perbaikan hukum, untuk kemajuan hukum, saya sangat sepakat. Tetapi tentunya pasti masih banyak catatan pasal-pasal yang perlu diakomodir. Artinya apakah sesuai dengan diterapkan hari ini. Kalau ataupun tidak, kan ada mekanismenya untuk melakukan judicial review Pak ya. Judicial review adalah salah satu pintu terakhir untuk memperbaiki apabila ada pasal-pasal yang kurang mencerminkan atau bertentangan dengan undang-undang dasar gitu aja Pak. Ininya seperti itu. Dan kayaknya juga masih ada juga yang menguji materi seperti itu Mas ya? Banyak sekali Pak. Banyak sekali ya? Artinya Anda secara tegas juga mendukung kalau itu dilakukan judicial review itu tadi ya? Catatannya banyak kok. Contohnya aja kayak seperti banyak lah, misalnya sekarang ini kontroversial tentang masalah nikah siri, itu kan tadi kita diskusi. Belum lagi tentang masalah banyak, saya melihat ada catatan itu ada beberapa 10 ya pasal dalam KUHP ini yang perlu menjadi catatan penting ya Pak ya. Tapi minimal dari sekian itu, tentu pun kami sebagai advokat nih ya, yang salah satu penegak hukum yang melaksanakan aturan itu, kami juga harus istilahnya mampu dan bisa menginterpretasikan pasal itu sehingga dalam penerapan normanya seperti apa. Apakah sudah sesuai nanti dalam proses penegakan hukum ataukah digunakan sebagai tadi. Kadang untuk mencari kebenaran material atau dua alat bukti itu bisa saja digunakan dengan cara ya mohon maaf ya. Kita sering mengetahui
file trail atau apa istilahnya peradilan yang maaf tanda kutip sesat bahasanya orang awam kan seperti itu. Jangan sampai itu terjadi. Artinya kalau memang dua bukti itu memang menentukan kondisi yang apa namanya seseorang itu patut diduga melakukan tindak pidana, ya monggo. Tetapi kalau hanya untuk memaksakan suatu kehendak atas dasar tanda kutip tadi, ya mohon maaf, ini diciptakan bukan untuk suatu penghukuman, Pak, tetapi untuk memperbaiki keadaan sosial atau hukum ini supaya menegakkan aturan, itu saja yang terutama. Ya. Oke, terima kasih Mas Krisna. Ini saya beruntung bisa mendapat pencerahan dari Anda ini pagi-pagi. Matur nuwun, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.